Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Kartika Dewi dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya dengan Kak siapa? Dengan Vega Ariwijuna Selaku coach ya? Ya, betul. Coach dari sepatu roda. Oke, Kak. Ya, Pertanyaan saya, apa aja sih alat yang diperlukan dari atlet dan tempat latihan sebelum berlatih di sini? Oke. Pertama dari alat dulu ya. Ya. Jadi kalau dari alat ini ada perbedaan antara sepatu roda speed sama sepatu roda freestyle. Kalau saya sendiri kan di speed. Kalau di speed ini apa yang dibutuhkan alatnya adalah yang pertama pastinya kalau di lifting sendiri itu kon untuk bikin jalurnya. Iya. Yang pertama. Terus yang kedua sepatunya sendiri, sepatu rodanya. Yang ketiga adalah alat keselamatan seperti helm, protektor, dan yang lain. Yang ke berapa tadi? Kelima ya. Yang kelima yaitu baju. Nah, karena ada perbedaan nih antara freestyle sama speed. Kalau di speed itu bajunya skin suit kayak baju sepeda balap. Jadi dia Ketat. untuk ketat agar aerodinamis lah. Kita ngejar aerodinamis di situ. Seperti itu. Untuk freestyle-nya, kalau freestyle dia lebih kebutuh alat kon. Jadi kon tuh ada sekitar kurang lebih 20 ada 60 kon untuk freestyle itu. Dan nanti akan dijejer dan ada ukurannya masing-masing intervalnya, jarak antar konnya. Gitu. Terus yang kedua yang pasti sepatu. Sepatu freestyle sama yang ketiga paling untuk pakaian sih pakaian biasa bebas kalau freestyle. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kan di sepatu roda ada beberapa kategori seperti speed dan freestyle tadi yang kakak Ya, jelasin tadi. betul. Lalu perbedaannya alat yang digunakannya apa sih Oke. dari speed dan freestyle tadi? Speed dan freestyle itu udah yang pertama kita harus paham dulu definisi speed dan freestyle ya. Kalau speed itu kan definisinya adalah kecepatan dan freestyle itu adalah gaya bebas. Jadi di sini ada perbedaan cabang olahraga disiplinnya. Untuk speed sendiri itu lebih mengejarkan kecepatan olahraga terukur. Jadi yang diperlukan adalah sepatunya seperti ini untuk speed sendiri. Nah, di sini kita lihat sepatunya berbeda dari freestyle. Dia sepatunya lebih pendek daripada yang biasanya. Ini ankle fit ya. Jadi se-ankle kalau dipakai. Saya sepatu biasa. Kenapa tujuannya seperti ini? Karena kita mengejar yang namanya mobilitas ankle. Movement ankle-nya. Iya. Kalau pakai sepatu di atas ankle, itu dia akan kesulitan untuk mengatur sepatunya. Nah, itu yang pertama dari segi sepatu. Terus yang kedua adalah dari segi frame. Di sini frame-nya kita lihat dibanding freestyle itu lebih panjang. Nah, apa sih fungsinya panjang ini? Yang pertama adalah pasti mengejarnya ketika di kecepatan tinggi. Ini berguna sekali untuk kestabilan. Ya, jadi kalau semakin pendek frame-nya itu semakin tidak stabil. Jadi dibuat panjang frame-nya untuk mengejar kestabilan di kecepatan tinggi. Terus selanjutnya adalah roda. Ini kalau sepatu roda speed, dia lebih kepada ukurannya, diameternya itu besar. Itu karena kita mengejar kecepatan. Terus ditambah karena kalau di speed sendiri itu dia ada tipe-tipe roda dari segi kekerasan ya dan untuk peruntukannya, entah dia mau mainnya di track atau mau mainnya di road, di jalan, itu berbeda sendiri. Terus selanjutnya adalah bearing, ini yang ada di dalam untuk muternya. Nah, bearing ini paling penting. Biasanya kalau yang atlet-atlet udah elit, bearingnya itu biasanya dari keramik. Karena kalau dari steel atau baja ini masih menyebabkan gesekannya masih tinggi friksinya, tapi kalau keramik dia lebih minim friksi, artinya apa? Lebih ngebut dan lebih cepat muternya. Seperti itu. Kalau freestyle sendiri boleh manggil anak? Boleh. Inas, sini dulu. Sini. Nah, kita lihat di sini ada contohnya freestyle. Kalau freestyle dia rodanya kalau dilihat lebih dekat seksama ini tidak menapak. Tuh, bisa muter. Jadi roda duanya di tengah. Dia lebih besar daripada roda depan dan roda belakang. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengejar
ini apa namanya movement. Kalau ini kan flat. Iya. Kalau flat itu dia susah untuk menggerakkannya karena gaya geseknya tinggi banget. Iya Pak. Rodanya karena napak semua. Nah kalau ini dibuat tinggi 2 untuk tuh dia pergerakannya lebih mudah. Karena freestyle sendiri kan ditujukan untuk mencari penilaian, olahraga penilaian. Terus mainnya di antara kon sempit. Jadi dia butuh pergerakan belok-beloknya harus lebih gesit lagi. Ditambah ininya frame-nya dia lebih pendek daripada speed. Seperti itu. Paling sama sepatunya, kalau ini kan sepatunya sebenarnya untuk pemula ya. Freestyle pemula. Jadi kalau nanti sepatu freestyle yang yang lebih tinggi lagi dia pakai karbon. Ya, dia pakai karbon sama kayak speed, pakai karbon juga. Seperti itu. Paling kalau dari bearing biasanya sih bebas ya kalau freestyle ya, karena tidak dituntut untuk kecepatan. Cuman lebih paling ke mobilitas ankle aja sih. Kalau dari kakak sendiri sih di sini tuh butuh teknologi seperti apa lagi sih Kak yang kurang dari sepatu roda di sini? Mungkin dari latihan di sini atau dari perlombaan nanti. Kalau itu dari teknologi sendiri sebenarnya kami itu butuh banget yang namanya time device. Apa itu Kak? Bisa Time jelasin? device itu sebenarnya alat ukur waktu. Kalau kita kan biasanya pakai manual stopwatch. Oh iya, Ya. stopwatch. Tapi kalau time device itu kalau yang ada di luar dia pakainya sensor. Entah sensor dari sepatunya pakai transponder, ditaruh di sini, ditaruh di sepatu, atau pakai sensor kabel. Cuman memang lebih atau ada satu lagi ada teknologi laser. Itu berbeda dari transponder, kabel sama laser. Nah, paling kalau rata-rata di luar itu pakainya adalah teknologinya transponder yang ada ditaruh di sepatu, transpondernya nanti terhubung ke ke waktu, ke alat waktunya, menghitung waktu, sama laser. Jadi ketika jadi ada dua si alat itu tuh ada di start sama ada di finish. Iya. Itu untuk yang laser. Ketika kita start itu kan otomatis laser mendeteksi yang namanya gerakan. Iya kan? benar. Mendeteksi yang namanya gerakan, lari sampai mendeteksi ke gerakan selanjutnya di finish. Nah itu paling teknologinya yang kami butuhkan ya. Iya. Itu sih Itu paling aja. sama. Ya itu kita belum ada karena memang alatnya cukup lumayan harganya. Kalau untuk yang laser itu ya, itu dia barangnya kecil segini kurang lebih. Tapi kalau yang pakai transponder itu biasanya gede. Menghitung waktunya. Itu sih yang pertama. Sama selanjutnya adalah paling dari segi fasilitas kali ya. Mungkin dari segi tempat latihan. Itu kalau di speed sendiri ada yang namanya teknologi teknologi permukaan ya. Jadi kalau di speed itu dia permukaannya pakai yang namanya Duraflex. Jadi kalau Duraflex itu kalau kita pegang ini kan halus. Iya. Kalau itu seperti kayak pasir. Jadi agak kasar, tapi nggak kasar banget. Jadi dia nge-grip banget di roda. Makanya kenapa kalau yang ada saat ini di teknologi Duraflex itu adanya di Jakarta. Di Jirta itu udah internasional. Dari pembuatnya itu dari Vesmaco namanya. Itu bagus banget. Jadi teknologi di sini memang cukup sulit seperti itu. Terus apa lagi ya? Paling itu sih yang kami butuhkan adalah itu untuk saat ini yang paling bisa dikejar ya. Iya. Itu paling time device kayak gitu. Kalau dari segi fasilitas ya memang sulit sih. Terus tadi kan kakak sebutin tadi yang sensor sama yang track tadi itu ya. Iya. Ada atlet yang udah pernah nyobain belum sih Kak? Apa mungkin hanya atlet-atlet pro tertentu gitu yang bisa nyobain? Sebenarnya dari tiap perlombaan itu tergantung panitia ya. Ada yang pakai manual, ada yang pakai tadi penghitung waktu transponder. Cuman untuk saya pribadi, anak-anak pernah sih nyobain yang pakai transpondernya. Kalau speed, kalau yang freestyle pakainya yang laser. Iya. Jadi ada perbedaan ya antara speed sama freestyle. Kalau speed itu pakainya transponder, kalau freestyle itu pakainya laser. Karena kalau speed kan memang jaraknya jauh. Iya. Kalau laser tuh kayak kurang kurang efektif.
seperti itu. Biasa pakai transponder sama laser. Kalau kabel belum sih. Oh itu. Iya, belum pernah. Teman-teman, segitu saja wawancara saya dengan Kak Vega. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.